Nomor 11. Nomor 11 ini lihat dari pernyataan 1 dulu kan, pasti semua dari awal nomor 1. PQR adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 25. Dan gini, PQR bulat positif kurang dari 25, tapi yang tidak habis dibagi 3 tapi habis dibagi 5. Terus ini kan jelas nih, jelas ada angka-angkanya juga. Berarti pernyataan 1 ini oke, bisa dipakai. Untuk menjawab pertanyaan bisa kan, karena udah jelas banget ini. Terus yang kedua, cuman P lebih kecil dari Q lebih kecil dari R. Nah, ini juga bisa membantu nih. Berarti oke. Dua-duanya bisa dipakai untuk menyelesaikan persamaan ini. Kalau males ngitung, langsung dicari aja. Berarti kan keduanya dapat menjawab pertanyaan. Asal saling berhubungan kan ini. Karena ini cuman P lebih kecil dari Q lebih kecil dari R. Nggak jelas kan angkanya berapa kalau mau cari P kali Q min R. Berarti jawabannya itu kan kalau males ngitung nih, ini pasti C. Kalau mau dihitung, jadi kan gini. Dari yang persamaan 1, kurang dari 25, tidak habis dibagi 3, tetapi habis dibagi 5. Pasti kelipatan 5 dong, karena habis dibagi 5. Jadi 5, 10, 15 nggak mungkin karena habis bagi 3. Berarti langsung ke 20. Di bawah 25 berarti maksimal 20 aja. Terus kalau dari yang kedua, ini kan udah jelas. Ini bisa jadi P5 ini. Q-nya pakai 10 juga bisa. Karena benar kan ini syaratnya 5 lebih kecil dari 10. Terus R kan lebih besar dari Q. Berarti 20 juga bisa dipakai. Betul kan? Bisa. Kalau dari ini, dicari yang P kali Q, berarti kan ini P. Ini Q, ini R. P kali Q min R. Berarti kan sama dengan 5 kali 10 dikurangi 20. Kali sama minus, kuatan minus. Berarti yang kali dulu. Ketika 50 kurang 20 sama dengan 30. Nomor 12. Ini kan ada dua persegi besar ini ABCD, persegi kecilnya KLMN. Terus yang dicari ini apa? Diketahui B adalah titik pusat simetri putar dari persegi KLMN. Berarti kan bisa dibilang tepat di tengah, atau gambarnya jadi kayak gini. Ini nih, kan yang dicontoh itu miring kayak gitu. Terus bisa jadi begini akhirnya. Nah, ini pas di tengah. Ini B. Jelek. Terus juga bisa jadi kayak gini. Juga pas di tengah. Gambar yang jelek memangnya. Pas di tengah, ini B. Nah, terus yang dicari apa ini? Tentukan luas daerah yang diarsir. Berarti kan bisa nih dicari sebenarnya. Dengan pernyataan 1 itu AD. AD kan berarti, saya ini hapus dulu ya. Kan ini berarti pakai yang gambar terakhir tadi kan gini. Ini nih. Kan tepat di tengah. Ini ada kayak titik-titik gini misalnya. Anggapannya gini. Anggap aja titik bantu ya. Berarti kan AD itu yang ini.
Ini 10. Terus M ke L. Ini kan karena wis tak putar, berarti anggap ini yang M sama L. Karena persegi ya, persegi itu semua sisinya sama. Ini 8. Terus kalau misalnya kamu mau cari ini kan yang diarsir berarti kan. Kan bisa nih. Berarti kan sama dengan berapa? Kalau lihat dari yang ini. Biar nggak bingung. Ya, dari yang ini kan berarti yang diarsir itu 1/4 dari kotak. Nah, luas persegi itu gimana? Kan 1/4 dikali luas persegi S kuadrat. Kan 1/4 dikali 64 sama dengan 16. Bisa kan berarti? Berarti dua info ini saling mendukung. Karena kalau cuma tahu AD tok, kamu nggak tahu kan ini berapa. Tapi kalau kamu cuma tahu ML doang, kamu juga nggak tahu gimana caranya. Nah, jadi sebenarnya pernyataan 1 sama pernyataan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau cuman misalnya cuman tahu ini tok, ya nggak jelas soalnya. Atau cuman tahu ini tok, tambah nggak jelas lagi. Berarti jawabannya adalah C. Terus ini nomor 13. Nomor 13 ini ditanya panjang AD. A ke D sini. Putuskan apabila pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan berikut. Diketahui BA-nya ini 3 cm. Terus diketahui sudut BDA. Berarti sini kan. Ini 60 derajat. Nah, tapi yang ditanyakan AD. Bisa nemu nggak sih? Ini kan. Tak gedein ya gambarnya biar nggak bingung. Tapi jelek gambarnya. Ini kan 60 nih. Karena ini, yang sini ini, siku-siku kan. Berarti sini kan, yang bagian sini 90 kurangi 60. Berarti 30 derajat. Nah, terus diketahui yang sini juga 60. 60 derajat. Berarti kan, terus yang ini kan siku-siku. Berarti ini 90 derajat. Bener nggak sih? 60 tambah 30, 120 tambah 60, berarti betul memenuhi 1 segitiga sama dengan 180 derajat. Terus yang ini berapa? Ini diambil segaris nih. Berarti yang ini juga berapa? Ini kan ngitungnya yang kalau satu garis itu 180 derajat. Segaris gini sama dengan 180 derajat juga. Berarti yang bagian ini 180 dikurangi 90 derajat. Berarti kan di sini juga 90 derajat. Berarti yang sini sama dong, sisanya dari 180 dikurangi 90 dikurangi 60 berarti kan 30 derajat. Terus apakah bisa dicari? Bisa. Ini ke sini 3. Cari yang bawah. Ya kan? Berarti caranya gimana? Ini pakai demi sami desa. Kan gini. Sin yang ini kan bentar.
Yang ini, yang segitiga kecil ini, tak buat kayak gini ya. Kalau semi-desa syaratnya sini 90, berarti yang siku-siku. Berarti yang ini 60. Yang ini 30. Ini kan. Karena ini yang siku-siku, berarti yang siku-siku ini tadi apa? Ini B. Yang 60 itu tadi D. Yang 30 derajat itu yang A. Sedangkan yang dicari adalah AD. Berarti yang miring kan? Cari gimana? Kalau demi sami desa kan berarti sin sin 60 derajat. Kalau sin itu kan berarti demi. Depannya B kan? Depannya A, sorry. Depannya A, derajatnya sudut yang 60 derajat kan ini. AB. AB demi, terus miring. Miringnya kan AD. Nah, sin 60 tahu kan berapa? Sin 60 kan setengah akar 3 sama dengan AB-nya 3. Sesuai ini ya. Berarti ini bisa dipakai. Dibagi AD. Kalau dihitung kan berarti AD sama dengan, ini dihitung sendiri ya, jawabannya 2/3. Berarti BDA tadi ini kan kepake untuk nemuin ini nih, sudut 60, 30, 90 ini kan. Supaya bisa jadi kayak gini. Berarti BDA ini juga oke. Nah, terus jawabannya apa? Apa bisa ketemu? Kalau misalnya nggak ada ini. Bisa. Karena di sini sudah tahu 60 derajat. Yang ini ya. Yang maksudnya yang pernyataan 2. Baik. Kalau yang satu kan pasti harus dicari dong. Karena nggak tahu nih. Panjang-panjangnya berapa. Harus punya salah satu yang tahu panjangnya ini. Maksudnya yang BDA. BDA ini kalau misalnya nggak ada, bisa nggak nyari ini, ketemu sampai kayak gini? Bisa. Karena anggap aja gini. Kan ini sudah diketahui yang ini, 90 derajat. Ini kan karena ini, siku-siku. Kalau yang ini kan juga sudah diketahui di soal, 60 derajat. Terus yang 30 derajat, ini kan bisa dicari dari yang tadi, 180 kurangi 90 kurangi 60. Ketemu kan? Sedangkan kalau yang ini, bagian ini kan pasti ini siku-siku. Berarti kan yang ini pasti 90 kurangi 60 sama 90 kurangi 30 kan sama dengan 60. Terus bisa cari yang sudut ini dari sudut pelurus, ini juga bisa cari 180 kurangi 90 kurangi 60. Berarti tanpa yang BDA juga bisa. Artinya, berarti kalau misalnya yang satu aja kan cukup nih, kalau pernyataan satu aja. Berarti jawabannya yang A. Ini terus A. Nomor 14. Kampus Hogwarts mengadakan piknik bersama ke desa penari. Jumlah mahasiswa wanita 3 kali pria. W sama dengan 3P. Biaya piknik yang wajib dibayarkan per mahasiswa adalah 40.000. Murah ya. 40.000. Jumlah uang, jumlah terkumpul. Ini maksudnya sum jumlah. 3 juta, 3,2 juta. Nah, terus yang ditanya berapa ini. Berdasarkan data di atas, tentukan hubungan kuantitas P dan Q. Maksudnya hubungan jumlah P dan Q. Ini P kan jumlah mahasiswa yang ikut piknik, Q ini 45.
Apa hubungannya gitu loh maksudnya. Nah, terus dicarinya kan gini, yang pertama yang kelihatan jumlah mahasiswa yang ikut piknik ada berapa. Berarti kan totalnya tadi 3,2 juta dibagi 40.000. Sudah tak hitung, jawabannya 80. Belum ketemu nih relasinya, kan ini 45. Ini juga jumlah mahasiswa laki-laki. Nah, tadi ini mahasiswa wanita 3 kali mahasiswa laki-laki. Berarti kan perbandingannya 1 dibanding 3. Perbandingan masih ingat kan? Berarti perbandingan kalau yang wanita itu 1/4. Salah. Ini yang gini, bentar. Ini yang P, ini yang W. Berarti kan totalnya ada 4. Berarti kan kalau cari yang pria kan berarti 1/4 dikali 80. Sama dengan 20. Ini yang pria. Kalau yang wanita, ini peserta ya, jumlah peserta. Berarti kan 3/4 dikali 80. Berarti sama dengan 60. Benar ya, 60 ditambah 20 kan 80. Tadi totalnya 80 orang. Masih belum ketemu kan relasinya bagaimana? Nah, terus lihat jawabannya. Ini kan jumlah mahasiswa laki-laki yang ikut piknik. Ada 20 orang. Apa relasinya P dan Q? 20 ke 45 hubungannya apa? Yang pasti bukan sama dengan 20 sama 45 lebih kecil 20. Berarti kan P gini harusnya. Benar kan? 20 lebih kecil dari 45. Ini berarti juga salah. Yang ini kan Q lebih besar dari P. Benar kan? Ini sama aja, cuman beda dibalik aja. Berarti jawabannya P. Nomor 15. Ini kan ada datanya ini 12 cm, 8 cm, 4 cm. Ini karena sama simbolnya berarti ini juga 4 cm, 4 cm, ini A. Terus berdasarkan data tentukan hubungan P dan Q. P adalah A kuadrat, Q adalah luas daerah yang berwarna gelap. Berarti cari ini. Gimana caranya cari Q? Berarti kan dilihat ini. Ini anggap ini bidang 1. Ini bidang gini, dipecah gini. Ini jadi bidang 2. Ini jadi bidang 3. Berarti ini trapesium ya. Ini 1. Ini bidang 1. Berarti luasnya 1 adalah luas segitiga kan setengah alas dikali tinggi. Alasnya di sini 12, tingginya sini 4 kali 12 dikali 4. Di hasilnya 6 kali 4 24. Satuannya senti ya, sentimeter kuadrat luas. Terus bidang 2 itu persegi panjang. Berarti kan sama dengan ini berapa? 4 ya. 4 dikali tingginya 4.
bidang 3. Ini kan trapesium. Berarti rumusnya setengah dikali luas luas yang lebih besar ditambah luas yang lebih kecil. Ini kan yang kecil ini 4, yang besarnya 8. Terus dikali sama tingginya 4. Udah, berarti jawabannya ini kan 12. Sehingga ini Q sama dengan 24 ditambah 16 ditambah 24. Hasilnya 64. Sedangkan P sama dengan A kuadrat. A-nya tadi kan 8. Dikuadrat berarti sama dengan 64. Jadi relasinya P sama Q apa? P-nya 64. Ini kan kasih titik Q. 64. Apanya? 64. Sama dengan toh berarti. Nah, ini C. 16. Sebuah kolam ikan teri berbentuk balok memiliki ukuran 6 kali 4 kali 1. Kolam tersebut diisi air dengan kecepatan V kan, kecepatan ini lupa M3. Volume ya M3. V airnya VA 40 liter per menit. Terus berdasarkan data di atas tentukan hubungan P dan Q. P-nya lama waktu untuk mengisi bak, Q-nya 36.000 detik. Jadi kan hitung ini tadi, volume kolamnya berarti sama dengan 24 meter. Nah, terus sini ya, VK, volume kolam. Nah, terus kita hapus dulu. Karena ini tadi liter per menit, sedangkan ini meter kubik. Kubik itu maksudnya pangkat 3 ya. Maka diubah dulu. Jadi ini sama dengan ini 1 liter sama dengan 1 dm pangkat 3. Berarti ini diubah ke dm jadi 24.000. Nah, terus debit itu sama dengan debit ini untuk menentukan aliran air. Volume dibagi waktu. Berarti sama dengan volumenya ini 24.000
dibagi waktunya. Nggak tahu kan, karena yang dicari waktu. Ini lama waktu. Berarti dibalik. Ini ya, tulis saja W ya, waktu. Dengan yang diketahui debit. Debit. Ini tadi debitnya 40 liter per menit. Sama dengan 24.000 dibagi waktu. Berarti waktunya sama dengan 24.000 dibagi 40. Ini kan sama dengan 600 menit. Nah, kalau ngikutin yang ini kan detik. Berarti diubah ke detik. 1 detik sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti 600 menit sama dengan 36.000 detik. Di sini 36.000 detik. Berarti ini P ya. Ini tadi P. Berarti sama dengan C. Nomor 17. Ancanaga melempar sebuah uang logam sebanyak 15 kali. Muncul sisi angka sebanyak 78 kali. Berdasarkan data di atas, tentukan hubungan kuantitas P dan Q. P-nya frekuensi munculnya angka, Q-nya frekuensi munculnya gambar. Terus caranya gimana? Kan frekuensi relatif FR sama dengan FR ini sama dengan banyak angka yang muncul dalam percobaan. Ini ada 78. Sorry, ini tipu ternyata. Ini harusnya 150. Nah, terus 78 dibagi 150. Ini hasilnya. FR ini tadi P ya. Ini cari P. Berarti hasilnya 13 dibagi 25. Terus untuk yang Q, FR untuk angka, E untuk gambar. Di sini ya pakai caranya gini. Karena tadi 78 ini kan yang angka. Jadi yang gambar itu 150 dikurangi 78. Dibaginya juga sama 150. Ini berarti sama dengan 72 per 25. Dengan 12 per 25. P-nya 13 per 25, Q-nya 12 per 25, berarti P dibandingkan dengan Q adalah Q-nya lebih kecil. Berarti jawabannya A.
Soal yang ini nggak perlu dihitung sih, cuman logika aja. Jadi soalnya kan nomor 18, manakah di antara bangun berikut yang memiliki rusuk berjumlah 12? Rusuk itu kan berarti misal gini. Salah, sorry. Ini. Ini itu rusuk. Ini itu rusuk. Ini juga rusuk. Ini 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 rusuk. Coba pakai di gambar. Kubus kan gini. Gak besar. Gini. Ini kubus, rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini oke. Terus prisma segi 4. Prisma segi 4 berarti sama kayak kubus. Ini sama dengan kubus, tapi bisa kubus, bisa balok. Berarti sama kan jumlah rusuknya, berarti oke. Balok juga sama, cuman bedanya lebih panjang gini. Lebih melebar sih. Ini kan. Tapi sama aja, berarti oke. Kok 5 segi 4 ini? Gini. Nah, ini 5 segi 4. Hitung aja rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini bukan. Berarti jawabannya yang 1 sampai 3. Yang ini. Nah. 19. Jika X, Y, Z sama dengan 6. X dan Y dan Z adalah bilangan positif. Bilangan bulat positif yang berbeda. Manakah pernyataan ini yang benar? Ini ya. Tak misalkan ambil angka yang paling kecil. Coba diambil berurutan 1, 2, sama 3. Ini maksudnya dikali ya titik ini. Sama dengan 6. Betul. Berarti bisa dipakai kan? Terus bulat. Sudah bilangannya bulat, terus positif semua. Ini positif, ini positif, ini positif. Jadi ini bisa dipakai. Jadi kan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Terus kalau dari pernyataan 1. Pernyataan 1 berarti X plus Y plus Z lebih kecil dari 7. Coba aja. 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6. Betul, lebih kecil dari 7. Berarti ini oke. Benar kan yang dicari, manakah pernyataan yang benar. Terus yang kedua. X plus Y plus C sama dengan 6. Oh, ini salah, ini harusnya Z. Bener kan ini dari ini tadi? Berarti ini betul. Terus 3
Y min Z lebih kecil dari 10. X kali Y kan berarti 1 kali 2 berarti 2. Dikurangi Z ya. 3 sama dengan min 1. Min 1 lebih kecil dari 10. Berarti benar. Tapi untuk yang ini, kan X-nya ganjil, berarti bukan. Y-nya genap. Z-nya ganjil, berarti bukan. Berarti ini enggak. Cuman 1 sampai 3. Berarti jawabannya yang A. Nomor 20. Selisih dua bilangan positif adalah 10. Berarti ya, anggap aja ada ini, sebentar. Ada A min B sama dengan 10. Jumlah kuadratnya sama dengan 750. Nah, berarti ini kan gini. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 750. Terus kurangnya dari kuadrat jumlah kedua bilangan tersebut 750 kurangnya dari jumlah kuadrat. Oh, berarti gini, sorry. Ini sama dengan A plus B kurangnya kuadrat dari jumlah kedua bilangan tersebut dikurangi, karena kurang toh berarti dikali 2, ini jadi 1500. Terus kan berarti ini dipecah di A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat min 1500. Ini kan kalau pindah ruas ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang karena ini plus. Ini juga plus, pindah ke kiri jadi min. Terus jadinya 2AB sama dengan 1500. Terus berarti kan AB dengan 750. Sorry. Ini jadinya gini. 2AB sama dengan 750. AB sama dengan 375. Nah, terus kan sudah diketahui. Dari situ berarti kan dicari nih. 375 ini berapa kali berapa? Ada 15 dikali 25. Anggap ini A, anggap ini B. Betul, berarti kan? Terus yang dicari itu, ini juga betul kan? Kalau misalnya selisihnya juga, misalnya selisih gini kan, 25 min 15, nah dengan 10, itu betul. Terus yang dicari apa? Jumlah kedua bilangan, berarti 25
tambah 15 sama dengan 40. Oke. Berarti B.